Putusan MK yang kemarin itu bukan putusan yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari desain besar ya, untuk melanggengkan kekuasaan politik itu. Nah, sebelumnya saya menyampaikan bahwa ada 3 agenda kaum oligar ya, melakukan, mendesain penundaan pemilu, mendesain, eee, penambahan periodisasi jabatan presiden, dan menciptakan calon boneka. Dan putusan MK kemarin mengkonfirmasi itu semua. Bagaimana, hasrat kekuasaan tadi ya, menggunakan instrumen negara yang bernama Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan politik yang ditopang oleh kaum oligar. Tentu kita berterima kasih dengan perhatian seluruh rakyat Indonesia yang jelas menolak, eee, apa, eee, kaum oligar menggunakan tangan-tangan, instrumen kekuasaan, apalagi itu Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu putusan Mahkamah Konstitusi ini banyak bukan hanya dipertanyakan oleh masyarakat awam, tapi juga oleh hakim, Mahkamah Konstitusi sendiri dan juga para pakar-pakar hukum tata negara di Indonesia. Nah, tentu ini menjadi satu warning di mana nanti dalam pemilu 2024 seluruh muara sengketa baik itu pilpres, pileg itu akan ada di MK. Kemudian dalam tahun 2024 ada pemilihan kepala daerah secara serentak. Sengketanya akan bermuara di Mahkamah Konstitusi. Bisa dibayangkan kalau kredibilitas putusan Mahkamah Konstitusi itu dipertanyakan dan diragukan oleh publik, nah apa jadinya republik ini ke depan? Kita tentu ingin berharap dan kita ingin pemilu ini sebagai sarana demokrasi yang melahirkan kepemimpinan yang berkualitas, kepemimpinan yang lahir dari mekanisme pemilu yang demokratis. Ini nantinya kita harapkan benar-benar melahirkan kepemimpinan yang berkualitas untuk bangsa Indonesia. Namun, Mahkamah Konstitusi hari ini dipertanyakan orang kredibilitasnya, dipertanyakan oleh seluruh rakyat. Nah, bagaimana mungkin jika nanti ada sengketa-sengketa di dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun dalam pilkada, hakim yang memutus di Mahkamah Konstitusi diragukan keputusannya, diragukan putusannya. Maka MK harus berbenah, jangan menjadi alat politik. Jadilah negarawan, bukan kacangan. Merdeka. Perlu evaluasi nggak Bang? Bukan hanya mengevaluasi ketua MK saat ini yang berarti Ya ada menurut perbedaan saya ketua MK ya harus bertanggung jawab. Karena apapun putusannya kemarin itu jelas. Baik dalam dissenting opini itu jelas memention ya, hakim yang melakukan dissenting opini memention ketua MK, peran ketua MK, di mana peran ketua MK ternyata ikut mendegradasi putusan MK yang tidak kredibel dan sesungguhnya juga tidak legitimate di hadapan rakyat. Nah, sesungguhnya ya ketua MK harus bertanggung jawab. Pertanggungjawabannya apa? Ya, kalau bisa membenahin, dibenahin. Kalau memang tidak bisa lagi menjadi hakim yang netral, tidak bisa lagi menjadi negarawan, ya mundur. Itu lebih baik.